Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas daring pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 7. Doa Bapa semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah dan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada video ini kita akan sama-sama belajar salah satu materi kelas 7, yaitu berempati itu mudah, menghormati itu indah. Anak-anakku, mari kita awali pembelajaran ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Empati adalah keadaan mental yang membuat orang merasa dirinya dalam keadaan, perasaan atau pikiran yang sama dengan orang lain. Dalam istilah lain, empati dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menyadari diri sendiri atas perasaan seseorang, lalu bertindak untuk membantunya. Empati merupakan sifat terpuji. Allah Subhanahu wa taala menyuruh umat manusia untuk berempati terhadap sesamanya, peduli dan membantu antar sesama yang membutuhkan. Islam sangat menganjurkan sikap empati, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Surah An-Nisa ayat 8. Selain itu, terkait sikap empati, Rasulullah SAW bersabda, "Al-mu'minu kalbunyani yashuddu ba'duhu ba'don." Artinya, dari Abi Musa radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin yang satu dengan yang lain bagai satu bangunan yang bagian-bagiannya saling mengokohkan. Hadis riwayat Bukhari. Perilaku empati terhadap sesama dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dengan cara yang pertama, peka terhadap perasaan orang lain. Kedua, membayangkan seandainya aku adalah dia. Yang ketiga, berlatih mengorbankan milik sendiri. Dan yang keempat, membahagiakan orang lain. Jasa orang tua sangat besar, sehingga sebagai anak harus berbakti kepada keduanya. Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 83, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 83.
Contoh perilaku menghormati kedua orang tua ketika orang tua masih hidup. Yang pertama, memperlakukan keduanya dengan sopan dan hormat. Kedua, membantu pekerjaannya. Yang ketiga, mengikuti nasihatnya apabila nasihat itu baik. Dan yang keempat, membahagiakan keduanya. Sedangkan perilaku menghormati kedua orang tua ketika orang tua kita sudah meninggal. Yang pertama, jika keduanya muslim, kita dapat mendoakan mereka setiap saat agar mendapat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, melaksanakan wasiatnya. Yang ketiga, menyambung dan melanjutkan silaturahmi yang dahulu sudah dilakukan oleh kedua orang tua kita. Dan yang keempat, menjaga nama baik mereka. Anak-anakku, selain berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua, kita juga diperintahkan untuk berbuat baik atau berbakti kepada guru. Gurulah yang telah mendidik dan mengajarkan ilmu kepada kita. Sebagai pendidik, guru membentuk kita menjadi manusia yang beriman, mengerti baik dan buruk, berbudi pekerti luhur, dan menjadi orang yang bertanggung jawab baik kepada diri sendiri, masyarakat, bangsa maupun negara. Gurulah yang menjadikan kita orang yang pandai dan memahami ilmu pengetahuan. Adapun contoh cara berbakti kepada guru antara lain dengan bersikap. Yang pertama, mengucapkan salam apabila bertemu. Kedua, memperhatikan apabila diajak bicara di dalam dan di luar kelas. Yang ketiga, rendah hati, sopan dan menghargai. Yang keempat, melaksanakan nasihatnya. Dan yang kelima, melaksanakan tugas belajar dengan ikhlas. Anak-anakku yang soleh dan solehah, itu tadi rangkuman salah satu materi PAI kelas 7 dengan materi berempati itu mudah, menghormati itu indah. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dari Bapak, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.